Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, mudah-mudahan di hari ini dan di hari selanjutnya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu lihat bukunya halaman 75, pelajaran ke-8, ya, tanda-tanda orang munafik. Ya. Anak-anak kelas 5 silahkan dibuka bukunya halaman 75. Tanda-tanda orang munafik. Kita bisa melihat di sana ada hadis tanda-tanda orang-orang munafik. Bapak bacakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Apabila berkata, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak kelas 5, hadis ini sangat bermanfaat bagi kita. Jadi Bapak minta kalian bisa dihafalkan dengan baik dan benar semuanya, ya, dari hadis, ya, dari pertama dari an Abi Hurairah sampai kalian arti dari hadis tersebut. Ya, Bapak berharap kalian bisa menghafalkan hadis ini, ya. Insya Allah mudah. Kemudian kita lihat penjelasan hadis. Di sini ada nifak. Apa yang dimaksud dengan nifak? Tadi ciri-ciri dari kemunafikan, yaitu menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ya. Mereka selalu menampakkan Islam dan kebaikan, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Mereka di hadapan orang-orang yang beriman selalu berbuat baik. Akan tetapi di belakang orang-orang yang beriman, mereka selalu mengolok-olok, mereka selalu menghina atau bahkan membencinya. Nah, begitulah sifat-sifat orang-orang munafik, yang mereka menampakkan kebaikan, ya, akan tetapi di belakangnya mereka, ya, berburuk sangka atau tidak menyukai, bahkan membencinya. Nah, itulah pengertian dari nifak. Orang-orang yang selalu tidak menyukai ketika mereka ada di belakangnya. Atau bisa disebutkan nifak itu adalah berbeda antara yang dapat dilihat dengan yang tidak tampak. Ya, perbuatannya berbeda dengan hati mereka. Perbuatannya Islam, perbuatannya baik, tapi hati-hati mereka mengingkari, membenci, ya, kepada Islam. Itulah apa yang disebut dengan nifak. Kemudian anak-anak kelas 5,
perhatikan, hadis ini menerangkan tentang tanda-tanda orang-orang munafik. Yang pertama adalah idza haddasa kadzaba. Apabila berbicara dia berdusta. Berbohong dia. Apabila dia berbicara dia berbohong. Anak-anakku, ya. Siapa yang di antara kalian yang suka bohong? Ya. Maka itu adalah salah satu dari tanda-tanda orang-orang munafik, orang-orang yang selalu membenci, orang-orang yang di belakangnya hanya membenci kepada orang-orang yang beriman. Ya. Yang pertama orang-orang yang berdusta, orang yang banyak bohong. Apa itu bohong? Ya. Segala sesuatu baik perkataan, perbuatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi orang-orang yang berdusta itu adalah orang yang berbuat sesuatu tidak dengan keadaan sebenarnya. Keadaannya mereka ya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh lisannya, berbohong, ya. Misalkan ya, anak-anak ditanya oleh gurunya, apakah kalian sudah mengerjakan tugas rumah? Ya. Secara kenyataannya, keadaannya dia belum mengerjakan PR. Ya. Tapi dia berdusta, dia berbohong kepada gurunya. Ya. Maka itu adalah salah satu tanda-tanda orang munafik, yaitu berdusta. Oleh karenanya, anak-anak, sifat berbohong ini atau berdusta ini harus ditinggalkan jauh-jauh, karena ini adalah tanda-tanda orang-orang munafik. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa bohong itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu liyasduqa wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya dusta itu menuntun kepada kita kepada kedurhakaan dan kedurhakaan itu menuntun kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berupaya untuk berdusta hingga tercatat ia di sisi Allah sebagai kadzab, orang-orang yang banyak berbohong. Jadi orang-orang yang selalu berbohong itu akan menunjukkan kepada kedurhakaan akan menunjukkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancamannya ketika orang yang berdusta adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak, apabila dia berjanji tidak menepati. Nah, kita sering berjanji kepada teman-teman kita. Kita sering berjanji kepada guru-guru kita. Misalkan akan menghadiri acara orang tersebut. Ya. Apabila kita tidak bisa menepati janji tersebut, maka kita jangan berjanji hal tersebut. Ya. Kemudian kita harus senantiasa menepati janji-janji kita. Apabila kita berjanji, maka harus penuhi. Ya. Insya Allah saya datang ke rumahmu ya pada jam 9. Nah, maka janji tersebut sebagai seorang muslim harus ditepati. Apabila tidak, itu adalah tanda-tanda dari orang-orang munafik yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Ketika kita berjanji, maka kita harus mengucapkan insya Allah.
ya, agar kita ya selalu bisa menepati janji kita. Apabila kita tidak bisa ya menepati janji kita, maka kita harus menjelaskan, afwan ya, saya tidak bisa hadir jam 9 karena keadaan darurat. Ya, karena saya kurang sehat atau yang lainnya. Ya. Oleh karenanya, anak-anakku, yang kedua adalah kita harus menepati janji kita agar kita tidak menjadi orang-orang munafik, menjadi sifat-sifat dari orang-orang munafik. Yang ketiga, anak-anakku, wa idza tu'mina khana, apabila dipercaya dia khianat. Kepercayaan ini adalah yang harus disampaikan kepada orang-orang yang berhak disampaikan. Ya, misalkan kita dipercayai oleh orang tua kita agar belajar dengan sungguh-sungguh, maka kita harus memenuhi atau tidak berkhianat. Kita harus belajar sungguh-sungguh dengan baik. Atau kita dipercayai menjadi kepala negara, misalkan menjadi presiden, maka kita harus amanah, harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan, ya, janji-janji apa atau yang disampaikan kepada kita harus penuhi semua. Kita harus amanah, ya, harus memberikan amanahnya kepada orang yang disampaikan, orang yang harus kita beri amanah tersebut. Ya, anak-anak, jadi 3 tanda-tanda ciri dari orang-orang munafik kita harus hindari, yaitu berdusta, kemudian tidak menepati janjinya, yang ketiga yaitu berkhianat, tidak amanah apabila diberikan amanah, ya, tanggung jawab kepada mereka atau kepada kita semua. Ya. Kemudian anak-anakku, kesimpulan hadis ini kalian bisa melihat di halaman 76, ya. Orang yang beriman, yang pertama, orang yang beriman wajib meninggalkan kebiasaan dan akhlak yang buruk seperti dusta, mengingkari janji dan berkhianat. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berbohong, berdusta, atau mengingkari janji. Ya, apabila kita berjanji dan berkhianat, tidak amanah. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk menjauhi sifat-sifat nifak, karena kemunafikan merupakan dosa besar. Ya, sangat dosa besar. Ya. Bahkan orang-orang munafik itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari api neraka. Ya, jadi dosa besar. Kemudian yang ketiga, kita juga diperintahkan untuk menghindari sifat-sifat yang dapat menjerumuskan kepada kemunafikan, yaitu 3 tadi minimal. Kita hindarkan semua: berbohong, tidak menepati janji, dan tidak amanah. Kemudian yang keempat, Allah sangat murka dengan hamba yang memiliki sifat orang munafik. Ya, sifat berbohong, sifat tidak menepati janji, dan sifat tidak amanah ketika diberikan amanah, diberikan tanggung jawab. Ya. Yang terakhir, seseorang muslim harus selalu jujur dalam perkataan dan menepati janji. Ya, jujur, ya, karena jujur adalah akan menuju kita ke dalam kebaikan, dan kebaikan
akan menuju kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian menepati janji. Apabila kita berjanji, maka kita semaksimal mungkin harus menepati janji kita kepada orang lain dan menjaga amanah. Yang terakhir adalah menjaga amanah yang dipercayakan kepada kita. Kita diberikan amanah ya untuk selalu menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus senantiasa berusaha menjaga amanah tersebut. Kita disuruh oleh orang tua kita misalkan untuk selalu belajar dengan baik, maka amanah tersebut akan kita pegang ya, akan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Ya, anak-anak kelas 5, mudah-mudahan dengan hadis yang disampaikan Bapak ini atau kita belajar bersama-sama bisa memudahkan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah kita, dan kita terhindar dari sifat-sifat orang-orang munafik ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini dicukupkan. Apabila ada yang bertanya, silakan untuk japri pada waktunya, dan kalian bisa melanjutkan evaluasi halaman 78 bagian 1 dan bagian 2 dikerjakan di buku kalian masing-masing ya. Ini saja dari Bapak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.